Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Arman, saya dari Jogja Bu. Dari Jogja Dari Bu? Jogja Pak Haji. Ya. Maaf. Saya ibu ya. Enggak Pak Haji. Tapi Maaf, Pak ganti Haji, maaf. daster bentar. Apa Bu? Pertanyaannya Bu? Ini Pak Haji, saya punya dua pertanyaan sebenarnya Pak Haji, kalau Ya. diizinkan. Pertama, gini Pak Haji, saya sebelumnya punya usahanya itu setiap mulai maju selalu jatuh. Nah, saya tuh introspeksi diri, mungkin itu Setiap karena usaha jatuh. setiap mulai maju gitu Pak Haji usahanya. Setiap mau mulai usaha. Enggak. Atau udah mulai, udah jalan. Udah jalan Ji, udah jalan Pak Haji. Oh, udah. Terus udah. Ya bro, apa bro? Kayak gimana coba terangin dulu. Iya. Gini Pak Haji maksudnya, setiap usahanya itu udah mulai berkembang, udah mulai maju, dia jatuh. Contohnya usaha apa? Saya aplikator untuk ini Ji, Pak Haji. Ya aplikator apa bro? Untuk baja ringan sama plafon Pak Haji. Baja ringan sama plafon. Iya. Punya sendiri atau kerja sama perusahaan? Alhamdulillah punya sendiri Pak Haji. Oh di mana? Di Jogja. Oh di Jogja. Iya. Terus? Tadi saya privat tuh sama orang Jogja di KFC 28 orang. Banyak juga ya Pak. Ya 28 mau privat semuanya katanya. Ya Bisa- udah tadi jam 6 pagi di KFC di Sentul. Orang Jogja. Maaf Pak Haji. Bisa jadi 29 nggak Pak Haji? Kamu? Iya. Bisa bro. Oh siap. Tadi pagi, tadi tadi. Kalau besok pindah tempat nggak di KFC. Terus? Itu Pak Haji, saya introspeksi diri. Saya mikir mungkin karena dosa saya sama orang tua saya Pak Haji atau sama orang lain. Dosanya apa? Contohnya kan saya belum lihat dosa kamu apa. Gitu. Oh gitu. Dosanya apa? Coba. Apa kamu saya maju dulu gitu, pengakuan Pak? dosa. Ini Pak Haji, saya waktu itu kakak saya mau nikah kan. Kakak Tapi kamu mau? kakak saya mau nikah, Laki perempuan kakak kamu? perempuan. Hmm. Terus dia nggak dapat restu dari bapak saya. Nah, saya yang diminta jadi walinya waktu itu. Terus? Kakak saya kan di kampung, saya di Jogja waktu itu lagi kuliah. Dikabarin kayak gini-gini cerita soal orang tua saya. Nah, saya juga jadinya terkompori. Jadi ya udah saya kirim surat pernyataan jadi walinya dia buat nikah. Ya. Nah, bapak saya nggak terima waktu itu Pak Haji soal itu karena Bapak dia kamu nggak terima. ya dia jatuhnya kan dianggap udah nggak ada jadinya gitu Pak Haji kayak gitu. Ya, bapak kamu. Iya. Dianggap udah nggak ada di muka bumi ini. Iya. Adanya di akhirat. Orang di akhirat bisa nikahin anaknya di dunia. Terus? Itu Pak Haji, saya pikir itu dosa besar saya sama ayah saya itu Pak Haji. Sekarang pertanyaannya itu penyebabnya, pikir kamu begitu? Iya, saya pikirnya enggak begitu. bos, bukan itu. Kan ada ayatnya Allah sebagai istilahnya ya buat diskon kita lah di muka bumi. Ayatnya apa sih? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murkanya Allah nggak seujung kukunya rahmat Allah. Tenang aja bos. Otak lo jangan beranggapan apa ini dosa besar gue. Ucapan adalah doa. Ntar bener. Jadi lo udah beranggap nggak, ini bukan dosa besar gue. Allah punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim bos. Siapa Haji? Orang yang baru punya umat banyak, orang yang baru punya jamaah banyak, suka jadi kayak Tuhan. Kata Allah, lu baru jadi punya umat udah jadi kayak Tuhan. Gua enggak. Janganlah, lu dengar Allah dulu bos. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Lu begitu tuh murka, tapi kata Allah kecil, masih ada rahmat. Nah, lu caranya apa? Lu syukuri, jalanin, nikmatin. Udah nanti hidup lo kaya raya bos. Mumpung muka lo belum gosong bos. Saya Pak Haji. Enggak, lu jalan lanjutin terus, gampang.
colek alat kelamin lo, taruh di bibir, pasti gue sukses, pasti sukses. Nanti lo sukses, minimal alat kelamin lo dulu yang sukses. Berapa kali tuh Pak Haji? Sampai alat kelamin lo copot. Oh, iya, Pak Haji. Praktekin bos, enggak lah, santai aja. Siap, Pak Haji. Allah Siap. punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim bos. Amin. Jangan amin, amin. Itu tahu tuh durkanya kamu sama orang tua. Jangan dengerin, emang lo Tuhan. Tuhan aja nggak kayak gitu galaknya, ya kan? Lo lihat sekarang di medsos, manusia, wow, udah kayak Tuhan aja, bahkan lebih dari Tuhan. Lo lihat dulu yang ngomong, pakai Robicon nggak dia? Orang dia masih pakai Pajero. Udah tenang aja bos. Siap Pak Haji. Yuk. Ini Pak Haji dikasih kesempatan lagi nggak buat pertanyaan kedua? Boleh, tapi lo gak boleh nunjuk tangan, mesti tunjuk alat kelamin. Pertanyaannya apa? Gini Pak Haji. Oh iya. Oh iya. Pertanyaan apa? Ini Pak Haji, yang kedua itu alhamdulillah saya kan pertama kali lihat video Pak Haji itu di TikTok. Ya. Jadi saya praktekin semua video yang Pak Haji, yang Pak Haji ajarin tuh saya telusurin di YouTube juga. Alhamdulillah saya sekarang itu dapat proyek di daerah Jakarta Selatan, nilainya gede buat saya Pak Haji. Berapa nilainya? Untuk 2 unit itu 2,9 M Pak Haji. Bikin apa? Untuk pengerjaan plafon. Iya, maksudnya plafon bikin rumah Rumah Pak Haji. atau bikin mes atau bikin apa? Itu rumah pribadi Pak Haji, 2 unit. Jadi 2,5 M tuh sama baja ringannya, sama gentengnya, sama semuanya. Enggak Pak Haji, 2,9 itu cuman untuk plafonnya aja. Plafonnya aja. Iya. Oh iya iya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Bos, lo merhatikan ilmu RDI apa dapat proyek plafon 2,9 M? Pertama itu celana dalam dibalik. Apa? Celana dalam dibalik Pak Haji. Celana dalam dibalik. Iya. Ini ibu-ibu belum tahu kayak gimana kalau ngebalik celana dalam. Coba lo tunjukin dulu. Bos, ini bos. Siap Pak Haji. Madap sono. Oh. di sini Bos aja. melakukan ilmu RDI apa? Dapat proyek 2,9. Sini bos. Siap. Sini. Yuk, tepuk tangan dong. Oke. Bos merhatikan ilmu RDI apa? Dapat proyek 2,9 miliar. Saya nyobain pakai celana dalam terbalik Pak Haji. Ya. Terus saya Yang dibalik depan tetap di depan apa belakang pindah ke depan? depan tetap di depan Pak Haji. Depan tetap di depan, Iya. belakang tetap di Iya, belakang, Pak Haji, cuman betul. dibalik. Iya dibalik aja. Oke, Ibu udah tahu belum gimana makainya? Kalau sobek dibalik, Bu. Hah? Kalau sobek dibalik. Ibu jangan pakai softtek, kita pakai ilmu kearifan lokal. Jadi ibu gantinya softtek pakai anduk. Kalau mau cepat terkabul lagi pakai keset. Nggak bisa jalan. Yes. Oh iya. Saya dalam dibalik. Ya itu satu Pak Haji. Deketin mic-nya. Iya. Deketin Satu ada lagi saya mandi jam 12 malam. Ya. Terus saya berdoa tuh dalam keadaan telanjang bulat. Berdoanya harus telanjang bulat. Ya. Bisa? Kita praktekin bareng-bareng di sini. Yang ada Ulangi lagi. Saya Melakukan ilmu RDI apa dapat proyek 2,9 miliar. Bos, ulangi lagi. 1. pakai celana dalam kebalik. Ya. Terus saya mandi jam 12 malam. Ya. Terus saya lupa itu berapa lama ya. Terus saya ini juga berdoa dalam keadaan telanjang bulat. Berdoa dalam Pak Haji. dalam bentuk dalam apa? Telanjang Dalam bulat. keadaan telanjang bulat. Hah? Habis mandi. Posisi habis mandi, saya habis mandi sebelum sholat saya berdoa dulu. Tapi itu telanjang bulat. Ya. Telanjang bulatnya di kasur, di kamar, Di kamar, atau Pak di Haji. teres atau di perapatan jalan. Di kamar Pak Haji, di depan istri saya Pak Haji. Di kamar depan istri. Iya, Oke, istri nggak nenen di bawah. di samping dia Pak Haji, dia ngetawain saya. Dia ketawain kamu.
Nggak apa-apa diketawain, yang penting kan dapat uang 2,9. Duit kan nggak ada saudaranya. Coba apa lagi, coba biar memotivasi yang ada di ruangan sini dan yang nonton. Oh iya Pak Haji, Teman-teman. saya setiap mau ngeluarin duit, saya bacain itu. Bismillah dengan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu balik lagi ke saya ya. Terima kasih sudah balik lagi bawa teman-teman yang lebih banyak. Oh, diajak ngomong. Diajak ngomong. Oh iya, bagus. Mau ATM, mau M-Banking, mau bayar tunai, ngomong dulu sebelum duit keluar. Nanti dia datang sama teman-temannya. Lanjut. Oh iya Pak Haji, satu lagi. Ya itu harus berdua sama istri jadinya. Jadi kayak Pak Haji bilang tadi, megang-megang. Megang-megang punya istri. Jadi kamu megang punya istri bagian yang mana? Atas bawah Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Bos, praktekin ya. Kamu megang-megang nenen istri sampai semua kaca pada pecah. Jadi gitu, kamu megang nenen kanan sama nenen kiri. Dua-duanya. Dua-duanya nggak mau rugi lo ya. Terus lo megang alat kelamin istri. Iya Pak Haji. Itu Wow. tapi candaan aja Pak Ya Haji. candaan, betul. Jadi kita megangnya bercanda Pak, jangan serius. Kita kan kalau ngomong sama suami serius, mau minta duit sama suami serius, mau minta duit sama siapa, misalkan kalau lagi pacaran serius, jangan, bercanda aja. Karena dunia ini penuh canda, tawa, nggak ada serius-serius. Apa saya nih ngajarin Bapak dan Ibu ada yang pernah serius? Enggak lah, sanda aja ketawa. Kok banyak yang terkabul 100%? Karena Allah yang ngabulin. Coba Bapak dan Ibu datang ke pengobatan yang istilahnya jaim. Terkabul enggak, kontol kita lemot. Janganlah. Jadi kamu bercanda sama istri, pegang-pegang alat kelaminnya gitu. Iya Pak Haji. Jadi kami jadiin bercandaan gitu. Istri juga bercandain saya kayak gitu. Oh iya. Nah, ibu-ibu ada yang mau jadi relawan? Gak apa-apa. Yang relawan tunai dari saya 100 juta. Pak Haji boleh ditunjuk nggak orangnya? Di luar istri. Oh di luar istri. Jangan, kalau istri ya nggak bisa lah. Jangan sama istri, sama relawan. Jadi bapak dan ibu, bapak ke ibu, ibu ke bapak, bercanda sambil megang. Makanya kan saya udah pernah bilang tiap hari, hampir tiap hari. Istri yang mandiin suami, saldonya istri nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang tiap hari kalau mandiin suami, alat kelamin suaminya diplecetin. Ya diplecetin, disampoin, kan kita nggak tahu kan. Remes-remes 99 kali disikat. Jangan pakai sikat WC. Pakai sikatnya yang lembut. Ya, disisirin. Udah gitu nanti di branding. Rebon. Ah ya. Yang ada ngaceng lagi. Pokoknya mau saya Pak, coba praktekin dulu. Istri yang hobinya nyuapin makan suami, istri yang hobinya nyuapin makan suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Jangan bilang bapak dan ibu udah mandiin kira-kira 6 hari atau 10 hari, 20 hari. Kok saldo gue belum Ji? Berarti lo mandiin karena duit, karena kasih sayang, karena cinta kasih, karena kasih sayang, karena terima kasih sama Allah. Karena kan ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Nah kalau bapak dan ibu ke mall, naik tangga jalan, eskalator, ya jangan yang dituntun tangannya suami, tapi alat kelaminnya suami. Nanti kan kelihatan dari kamera tuh.
Langsung bapak dan ibu dimasukin ke ambulan ke rumah sakit jiwa. Coba Bu, mau saya gini. Ilmu RDA yang 3 pamungkas yang tidak ada di pengobatan lain, mau itu istilahnya orang besar kayak pengobatan nggak ada. Kita punya ilmu pamungkas. Apa tuh? Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Sayangi suami seperti kita menyayangi Allah. Cinta kasih karena ridhonya Allah, ridhonya suami. Nah, coba ibu, kalau suami mau pipis di rumah ya, kalau di luar kan nggak bisa. Di rumah ya, ibu buru-buru lari ke toilet, langsung dicebokin. Nah, nanti kalau digerakin pakai tangan, suami keras, ibu langsung sentil. Kebiasaan. Jadi nyebokinnya juga dengan cinta kasih, kasih sayang dan terima kasih sama alat kelaminnya suami. Karena apa? Dengan alat kelaminnya suami kita juga pernah nikmat. Nah, kita gitu mah. Coba lihat Pak, wah luar biasa. Terakhir nih, coba bapak dan ibu pulang dari sini praktekin. Kalau suami mau keluar rumah, jangan lupa ibu remes alat kelaminnya dengan mesra. Dia pasti nanti sore pulang pasti bawa duit. Tapi kalau bapak dan ibu melepas suami keluar rumah tidak meremes alat kelamin dengan mesra, suami pulang bawa bon utang. Pilih yang mana coba? Remes berapa kali? Sampai copot. Jangan copot. Iya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Coba perhatiin Pak. Kedua, kalau bapak mau keluar rumah, remes nenennya istri, sebelah kanan 99, sebelah kiri 99. Ya. Kiri 99, kanan 99. 199, ini 99. Hah? Mau main bukan mau usaha, gimana itu? Apa? Ya keluarnya main doang, main. Mau keluar rumahnya nggak usaha, cuman mau main badminton, cuman mau ronda, cuman nongkrong di pos ronda. Praktekin Bu, lihat pulangnya pasti bawa duit. Kan saya udah praktekin sama istri saya Bu, dan selalu pulang bawa duit, nggak pernah nggak. Nah, 1, 2, 3. iya, coba Bu ajarin dulu sini. Ayo sini, ayo. Ya, ayo. Dua-duanya. Iya, ayo gini, sini. Ayo, kebetulan ini pemirsa agak blow on. Ayo sini, bos. Shot, coba diri sini, jangan miring-miring. Ayo, gimana ngeremesnya coba. Ayo, gimana? Bos, shoot bos. Ayo, gimana? Coba, gimana ngeremesnya? Ayo. 1, Ya. 2. Ya. 99 kali. Sekarang. Atau kalau lu nggak mau dilihat, kalau nggak mau dilihat orang, lo ngeremesnya di depan stop kontak nih. Biar kesetrum. Ayo. Acting mulai. 1, 2, 3, 5, 6, 7 kan lama men. Nah, terus 8, 9. sampai ininya becek. Ya. Ya, pokoknya 99. Tapi yang remes nggak boleh tangan ibu ke alat kelamin ibu, harus yang laki ke sini. Aduh, luar biasa. Ya, buat manggil.
Buat manggil. 5 juta. Ya. 5 juta ini. Nanti kurangnya sambil nenen. Tepuk tangan luar biasa. Oh, jadi Bapak Mbak Masnya tiap hari lakukan itu tuh. Iya, Pak. Bermesraan sama suami, sama istri. Istri. Wow, luar biasa. Nah, coba ibu bapak, Ji, kan istri gue mukanya udah tua. Gampang Pak, Bapak beli topeng gambar muka artis. Jadi sebelum diremes nenennya, istri dipakein dulu topengnya artis, muka artis, kan ada kan? Nah, jadi Bapak sambil ngeraba bayangin tuh wajah artisnya. Itu. Begitu juga Ibu. Ji, laki gue kan umurnya udah 70 tahun. Lo cari foto artis yang masih muda. Foto di situ. Biar apa Ji? Biar mempercepat kematian suami. Oke? Iya Pak Haji. Oh ya, masih ada terusannya tadi Pak Haji. Bos, shoot Ininya. bos. Terus? Itu kan proyeknya saya dapat tiba-tiba di telepon tuh Pak Haji. Ya. Selama saya praktekin ilmunya Pak Haji RDAE, Ya. saya dapat telepon tiba-tiba dari temen yang di sini di Jakarta nawarin proyek itu Pak Haji. Ya. Nah, dia minta fee ke saya. Jadi nyampe ke dia tuh harganya udah naik lagi. Ke saya cuma 2,9, di dia nanti udah naik lagi, di up lagi sama dia. Nah, ya, saya tuh agak gelisah Pak Haji Bunda gitu kan, karena apa ini rezeki berkah buat saya gitu kalau buat saya bawa ke rumah nanti. Berkah bos, berkah, nggak apa-apa. Nanti kan disedekain buat tolak bala, biar nggak ada balanya. Nanti balanya kena ke mediator. Serius Pak Haji? Iya, bisa disedekain. Nanti dari untungnya kamu berapa, kamu bagi sama Allah. Allah kasih berapa? Iya. Buat Allah mah, misalkan lu mau ngasih berapa? 1% boleh gak? Kebangetan lu. Iya. Nah, bagi buat tolak bala biar anak bini lo lu sehat-sehat gitu. Amin, amin. Alhamdulillah Pak Haji, maaf. Setiap ada duit masuk, langsung saya ambilin lagi, buat saya sedekahin lagi setiap Ya, DP-nya tapi masuk. kalau bisa sedekahnya bapak dan ibu, karena ini kan hajatnya bapak dan ibu ekstrim. Kalau bisa sedekahnya cari anak yatim kurung. Ya, kalau memang nggak ada, bapak dan ibu bisa pakai anak yatim kurung kita yang di atas. Kalau ada ya nggak apa-apa. Minimal berapa sih Pak Haji anak yatim kurungnya? Asmaul Husna 99 kali, 99 anak. Kalau kita ada 120. Anak yatim kurung di tetangga boleh? Boleh. Ada 99 anak. Kenapa mesti 99 anak? Kita sedekahnya gede-gedenya misalkan 1 juta, tapi yang ngaminin 99 anak. Kalau di rumah kan cuma 1, kita sedekah 1 juta, aminin cuma 1 suara. Cari yang banyak dong. Nanti kalau bapak dan ibu udah kaya raya tajir melintir, nggak apa-apa. 1 nggak ngaruh, kan udah kaya. Ini kan lagi proses. Ibarat dokter, kita lagi penyakit akut, berobatnya ke dokter spesialis, jangan ke dokter umum. Nah, coba praktekin dulu. Bisa? Oke, ada lagi? Oh iya Pak Haji, alhamdulillah ini masih ada 3 unit lagi Pak Haji, nilainya juga besar-besar. Saya mau, ya niatnya mau ngambil itu juga Pak Haji. Boleh, boleh. Nanti lu ijab sama anak yatim tahajud. Nanti kalau kamu nggak buru-buru pulang, Siap, Pak Haji. ijab sama anak yatim kurung besok siang. Pasti terkabul. Amin, amin. Siap Pak Haji, Pasti. siap. Manjur Pak. Saya belum pernah dengar tamu RDAY ijab sama anak yatim kurung hajatnya tidak terkabul. Saya belum pernah dengar. Coba praktekin dulu. Usap kepalanya anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Janganlah anak yatim yang diusap cium keningnya. Apartemen saya laku, ruko saya laku, apa aja bebas. Tapi anak yatim kurung, karena anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya masih dalam perut ibunya. Adanya jam berapa? Jam 1 siang sampai jam 17 sampai jam 5. Karena dia kalau sore biasa rewel pengen pulang. Nah, pakai sama dia. Gitu. Tapi kalau ijab benar-benar fokus sama anak yatim kurung ya. Soalnya kan ibunya ada di sebelah kan. Karena kalau nggak ada ibunya dia rewel. Nah, bapak dan ibu fokus liatin, terutama bapak-bapak fokus aja lihat anaknya. Jangan ngelirik-ngelirik ibunya, jangan. Nggak boleh.
Makanya kalau datang suami istri diawasin bu bapaknya ya. Nah, manjur Pak. Coba cek deh. Ijab aja sekali, nggak usah berapa kali, sekali aja. Ijab, pulang, lihat hasilnya. Manjur yatim kurung. Makanya kita rencana besok umroh mau pakai anak yatim kurung semuanya. Umroh besok. Karena saya lihat yang pada report ke saya banyak yang pada terkabul ijabnya sama anak yatim kurung. Nah, kita mau bawa biar nanti di sana ngaminin untuk hajatnya bapak dan ibu yang nggak ikut, yang nggak bisa berangkat umroh, biar nanti diaminin. Yo, ada lagi bos? Oh iya Pak Haji. Kabar gembiranya saya kan. Kabar gembiranya apa? Saya pengantin baru Pak Haji. Pengantin baru. Baru berapa hari? 7 bulan Pak Haji. Baru 7 bulan. Udah bunting belum? Belum. Nah itu. Oh belum. Kok belum? 7 bulan tuh harusnya udah bunting. 9 bulan. Siap Pak Haji. Ya kalau pengantin yang pinter nikah 7 bulan, istrinya buntingnya 9 bulan. Kalau yang belum nikah 7 bulan sampai sekarang belum bunting. Nah lo mesti berguru dulu nih sama ibu-ibu panglima bunting. Gampang lah bos. Saluran indung telurnya istri lo kan harusnya normal begini. Nah saluran indung telur istri lo madepnya ke belakang. Oh. Berarti kalau ML istrinya nggak boleh celentang, harus tengkurap. Pahanya istri yang kanan tumpangin di paha kanan, paha kirinya tumpangin di paha kiri. Nah lu agak maju dikit, ininya dimasukin. Bunting, mau latihan? Siapa yang mau jadi relawan ibu-ibu? Ah ya udah. Bukan kayak dogi, bukan kayak guguk gini-gini, bukan. Tapi lo agak ndengak dikit, punya lo naikin, ini masukin, naik ke kata, bisa? Insyaallah bisa Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Terkabul ya. Ya, amin. Yuk.